Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah Hijrah Ramdan, NIM D1B12019 kelas B, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan. Nah, di sini terdapat 5 hasil review jurnal. Langsung saja jurnal yang pertama yaitu dengan judul Inovasi Tanam Jagung Double Row dalam Meningkatkan Produksi Jagung. Nama jurnal Prodikmas dengan volume 3 dan memiliki halaman 50-57 dan diterbitkan pada tahun 2018 dengan penulis Tamrin Daphne Mawar Tarigan dan Desi Ardila. Adapun tujuan dari program penelitian ini yaitu membentuk atau mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi, membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meningkatkan keterampilan berpikir dan keterampilan yang lain yang dibutuhkan, atau soft skill dan hard skill. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang penanaman jagung dengan metode double row. Nah, adapun hasil dari penelitian ini yaitu peningkatan produksi jagung dapat dilakukan dengan cara perbaikan tingkat kerapatan tanaman atau jarak tanam. Peningkatan tingkat kerapatan tanaman persatuan luas sampai suatu batas tertentu dapat meningkatkan hasil biji. Sebaliknya, pengurangan kerapatan tanaman jagung per hektar dapat mengakibatkan perubahan iklim mikro yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil jagung. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu inovasi tanam jagung pada pengabdian masyarakat ini adalah memberikan alternatif kepada petani untuk melakukan perubahan dalam budidaya jagung yang selama ini tidak begitu memperhatikan jarak tanam, sudah beralih pada tanam rapat atau double row yang bertujuan untuk meningkatkan produksi. Di jurnal yang kedua yaitu dengan judul Mencapai Ketahanan Pangan di Kerajaan Saudi Arab melalui Inovasi, Potensi Peran Penyuluhan Pertanian. Nama jurnal yaitu Jurnal Masyarakat Ilmu Pertanian Saudi dengan volume 17 dan memiliki halaman 365 sampai 375 dan diterbitkan pada tahun 2018 dengan penulis Sajid Faiz dan Mahmud Alimur. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama tujuan umum, yaitu untuk memeriksa situasi ketahanan pangan saat ini terkait dengan pertanian, produksi, dan konsumsi. Nah, yang kedua yaitu tujuan khusus, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertanian modern yang efisien, sumber daya teknologi, kemungkinan kontribusi mereka dalam mencapai pangan keamanan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini menyarankan keahlian dan metodologi pengganti yang digunakan oleh Arab Saudi dalam situasi umum yang dapat membantu untuk memperluas fabrikasi pangan nasional untuk mencapai ketahanan pangan di Kerajaan Saudi Arabia.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertanian merupakan basis kekuatan ekonomi. Suatu negara bergantung. Jika praktik pertanian tidak cukup untuk menjadi swasembada dalam produksi pangan, kekuatan negara akan terancam. Nah, oleh karena itu, swasembada pangan, masalah dan menjaga petani tetap sadar akan teknologi pertanian modern, yaitu diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dengan penggunaan layanan penyuluhan secara efektif. Nah, kesimpulan dari penelitiannya itu pasokan pangan yang tersedia dari produksi dalam negeri dengan sumber daya lahan dan air yang terbatas jauh lebih sedikit dari kebutuhan sehari-hari dalam negeri dan sangat membatasi produksi pertanian. Ada kesenjangan yang besar antara permintaan dan produksi produk pertanian yang harus diisi melalui adopsi teknologi tradisional dan modern, yaitu pendekatan penghematan lahan dan air pertanian rumah kaca, pemanenan air laut, dan pengenalan hidroponik dan aquaponik. Pendidikan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan dapat dicapai dengan peningkatan produksi lahan dan air. Jurnal ketiga yaitu dengan judul Revolusi Hijau Kedua, Kontribusi Pertanian Perkotaan yang Inovatif untuk Ketahanan dan Keberlanjutan Pangan. Dengan nama jurnal Science Direct yang volume 22 halaman 13 sampai 24 dan diterbitkan pada tahun 2019. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Diante Armanda, Jeroen B. Guinea, dan Arnold Tuckera. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melakukan dan mengklarifikasi potensi kontribusi IUA sebagai pelengkap UA dalam variabilitas kompleksnya terkait ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Nah, metode yang digunakan yaitu pendekatan informatif, kualitatif, dengan mempelajari lebih dari 100 sumber, terutama dari artikel ilmiah, buku, dan situs web untuk melakukan tinjauan ini. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan periode revolusi hijau atau GR menandai era peningkatan ketahanan pangan global yang luar biasa. Periode ini ditandai dengan peningkatan yang luar biasa dalam produksi dan distribusi pangan dunia, terutama biji-bijian seperti gandum, beras, dan jagung, karena intensifikasi pertanian pedesaan. Intensifikasi dicapai melalui kombinasi tingkat investasi penelitian, tanaman yang tinggi, perluasan pertanian, mekanisasi, dan penggunaan besar-besaran pupuk sintesis, pestisida, dan varietas unggul. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertanian perkotaan inovatif sebagai pertanian perkotaan yang mengoptimalkan produksi pangan dengan melibatkan setidaknya satu dari inovasi teknologi terbaru dalam metode mereka, terlepas dari apakah itu menyangkut sistem terbuka atau tertutup, dan inovasi tersebut meliputi pertanian dalam ruangan, penginderaan jauh, pertanian vertikal, hidroponik, aeroponik, pertanian aquaponik dan tanpa tanah, pertanian presisi, dan teknologi baru lainnya. Jurnal keempat yaitu dengan judul Kajian Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya Padi di Kabupaten Batanghari. Nama jurnal Agroscienta dengan volume 3 nomor 1, halaman 31 nomor 40, dan diterbitkan pada tahun 2020.
dengan penulis Viviane M. Antoni dan Marco Veroni. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat adopsi inovasi teknologi budidaya padi dan menganalisis hubungan adopsi inovasi teknologi budidaya dengan peningkatan produksi padi. Dengan metode yang digunakan untuk mengetahui penerapan teknologi budidaya padi menggunakan analisis deskriptif. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan teknologi budidaya rata-rata dengan kategori cukup baik. Pada hubungan penerapan teknologi budidaya dengan peningkatan produksi padi, terdapat hubungan yang positif. Parameter yang perlu ditingkatkan dari penerapan teknologi yaitu penerapan pupuk organik, penerapan pupuk SP36, pupuk KCL, pengairan, dan penerapan panen. Nah, demikian hasil analisis penerapan teknologi budidaya untuk menunjang peningkatan produksi padi. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu adopsi inovasi teknologi budidaya padi yang memiliki presentasi cukup baik diterapkan oleh petani adalah adopsi inovasi teknologi benih unggul, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan urea, dan pengendalian hama penyakit. Adopsi inovasi teknologi budidaya padi yang memiliki presentasi masih rendah adalah inovasi teknologi pemupukan organik, pemupukan SP36 dan KCL, pengairan, dan teknologi panen. Nah, jurnal yang kelima yaitu dengan judul Inovasi Teknologi untuk Ketahanan Pangan di Singapura, Studi Kasus Sistem Pangan Masa Depan untuk Dunia yang Semakin Langka Sumber Daya Alam. Dengan nama jurnal Science Direct, dengan volume 102, halaman 155 sampai 168 dan diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulis Wai Kit Mook, Yong Sing Tana, dan Wei Ning Chen. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini untuk menyoroti teknologi yang telah diadopsi Singapura dalam meningkatkan ketahanan pangan mengingat keterbatasan sumber daya alamnya. Nah, metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan informasi deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan produksi pangan sendiri dan meningkatkan ketahanan pangannya, Singapura telah menggunakan teknologi seperti pertanian vertikal dan aquaponik dalam pertanian perkotaan, pemulihan nutrisi dari sisa makanan, pengemasan makanan yang dapat terurai secara hayati dari kulit durian, pengawet alami, peternakan serangga, mikroalgae, dan daging budidaya sebagai sumber protein alternatif. Nah, teknologi ini mengatasi kendala lahan dan sumber daya alam Singapura yang dapat diadaptasi oleh banyak negara di dunia. Namun, banyak dari mereka masih relatif baru lahir dengan banyak tantangan yang harus diatasi sebelum dapat diterima dan diimplementasikan secara luas. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu ketahanan pangan menjadi isu global yang semakin penting. Faktor antropogenis seperti urbanisasi cepat dan industrialisasi telah membebani sumber daya yang terbatas seperti tanah dan air. Oleh karena itu, menghadapi ancaman ketahanan pangan yang akan datang, dunia tidak dapat lagi mengandalkan cara-cara tradisional untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, metode yang lebih kreatif dan berteknologi maju harus diadopsi untuk memaksimalkan sumber daya alam yang semakin berkurang,
Singapura adalah studi kasus yang bagus tentang sebuah negara, kota kecil yang mencoba meningkatkan produksi makanannya sendiri dengan menggunakan teknologi. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai 5 review jurnal saya tentang inovasi teknologi budidaya tanaman pangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.